Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai kenikmatan dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik kita sepanjang zaman, yang mana mudah-mudahan kita mampu meneladani apa yang beliau contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau dan para sahabatnya di dalam surga Jannatun Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Tidak satupun dari kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Tidak satupun dari kita manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiat kecil maupun besar. Tentu saja terkecuali para nabi dan rasul. Yang membedakan kita sebagai manusia adalah manakala kita mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, manakala kita melakukan kemaksiatan, adalah apakah kita termasuk orang yang tetap bersikeras berada dalam jalan kemaksiatan tersebut, ataukah kita termasuk orang yang memilih untuk melakukan perubahan, yakni berubah menjadi pribadi yang lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita dengar dengan istilah hijrah. Pemirsa sekalian, terkadang ketika kita akan melakukan hijrah, muncul di pikiran kita bahwa seolah-olah hijrah itu adalah sesuatu yang sulit. Muncul di pikiran kita kekhawatiran yang akan terjadi kelak ketika kita berhijrah, atau muncul pikiran-pikiran yang seolah-olah membenarkan apa yang kita lakukan. Sebagaimana contoh adalah misalkan ketika seseorang berada di dalam sebuah pekerjaan ribawi, ketika orang akan memutuskan untuk berhenti atau tidak, muncul di pikirannya bahwa jika nanti aku berhenti, maka siapa yang akan memberikan pekerjaan padaku, bagaimana nasib keluargaku, bagaimana nasib cicilan, hutangku, dan sebagainya. Sehingga mereka memiliki persepsi bahwa sudah, sebaiknya kita bekerja dulu sampai nanti dapat pekerjaan baru kita tinggalkan pekerjaan ribawi ini. Atau ada seorang muslimah yang mengatakan bahwa sebaiknya aku memperbaiki akhlakku dulu, baru nanti kemudian menutup kerudung atau menutup aurat. Nah, sesungguhnya ini adalah bisikan-bisikan setan yang senantiasa dilancarkan ketika seorang hamba atau manusia akan melakukan perubahan menuju pribadi yang lebih baik, perubahan dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Persis sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'lamun. Sesungguhnya setan itu menghiasi atau mempercantik kemaksiatan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu seolah-olah terlihat baik, seolah terlihat sudah benar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan memantapkan niat kita ketika akan memutuskan untuk berhijrah. Jadi pemirsa sekalian, sesungguhnya hijrah itu bukanlah sesuatu perkara yang sulit selama kita mengetahui bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara menyikapinya. Yang lebih sulit dari hijrah itu sendiri adalah istiqomah di dalam hijrah, yakni bagaimana mempertahankan keislaman kita, keimanan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa istiqomah di dalam hijrah atau dalam melakukan apapun. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, dan yang ketiga adalah syariah. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan why, mengapa berhijrah.
Ketika pertanyaan ini mampu dijawab dengan baik, maka akan mampu memberikan alasan yang sangat kuat sekali, sehingga memberikan semangat dan keyakinan terhadap jalan yang kita pilih atau jalan yang kita yakini. Namun sebaliknya, ketika jawaban ini belum tuntas, maka bisa dipastikan apapun yang dilakukan akan mudah teralihkan atau bahkan mudah dihentikan, karena kita tidak punya cukup alasan, why. Ibarat sebuah mobil, why ini adalah bahan bakarnya. Ketika sebuah mobil memiliki bahan bakar yang banyak, bermutu, bahkan berkualitas, maka mobil tersebut mampu melaju dengan kencang dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sebagai seorang muslim, why kita tentunya adalah akidah, yakni pemahaman dari mana asal kita, apa tujuan hidup kita, dan mau kemana setelah kita mati. Sebagai seorang muslim, kita telah memahami dan meyakini bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak setelah mati juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pertanggungjawaban amal kita di dunia. Dan kita juga telah meyakini serta memahami bahwa tujuan diciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah seharusnya kita berjalan atau hidup ini sesuai dengan peraturan Allah, sesuai dengan aturan dan larangan Allah, apapun aturan dan larangan tersebut. Dengan pemahaman seperti ini, apabila kita sulit, sedih atau bahkan susah ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, keistiqomahan kita diuji di situ, maka akan muncul kata-kata bahwa ini saya lakukan karena lillah, ini saya lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa sedih, kita merasa kecewa, menyesal atau apa, maka ini yang akan kemudian menjadi semangat kita untuk tetap berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian daripada akidah. Jadi agar istiqomah dalam hijrah, kita perlu memiliki sesuatu yang menguatkan kita senantiasa, dan itu adalah jawaban atas pertanyaan why. Semakin banyak jawaban yang kita miliki, maka semakin banyak pula alasan yang kita miliki untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak alasan kita untuk tetap istiqomah di dalam hijrah. Taruhlah setelah kita menyelesaikan permasalahan akidah ini, kita boleh kemudian menambah alasan-alasan lain yang bisa memperkuat atau menyemangati kita dalam istiqomah dalam hijrah. Misalkan agar kita menjadi teladan yang baik bagi anak kita, menjadi teladan yang baik bagi saudara-saudara kita, atau menjadi teladan yang baik bagi ayah dan ibu kita. Namun tentu saja jawaban yang terbaik adalah akidah, yakni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Ukhuwah adalah teman-teman yang membersamai kita, orang-orang yang membersamai kita dalam hijrah, lebih-lebih dalam dakwah, orang-orang yang menguatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membersamai kita dalam segala perjalanan hijrah dan dalam segala perjalanan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus bersama-sama? Ya, karena ketika manusia ini sendiri-sendiri, maka godaan syaitan ini akan semakin kuat dan besar, dan semakin memungkinkan kita untuk terjerumus di dalam jebakan-jebakannya. Setidaknya ketika kita sendiri, maka tidak ada orang yang mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, atau bahkan ketika sudah terlanjur kita jatuh ke dalam kemaksiatan, tidak ada orang yang menasihati, bahkan menyelamatkan diri kita. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk kemudian menjalin ukhuwah dengan teman-teman yang soleh, bahkan kalau bisa lebih soleh dari kita, lebih alim daripada kita. Seperti misalkan kita bersama komunitas hijrah, bersama teman-teman pengajian, majelis taklim dan sebagainya.
Dengan kita memiliki teman-teman yang soleh, bahkan yang lebih soleh, bahkan lebih alim, lebih taat, atau lebih semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kemungkinan agar kita kemudian futur atau bermaksiat kembali itu sangat kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat ini adalah aturan yang memaksa seseorang pada ketaatan. Contoh misalkan sebuah kantor ini memiliki aturan yang mana ada reward dan punishment. Misalkan ketika seseorang itu datang terlambat maka akan mendapatkan punishment. Akan tetapi ketika datang tepat waktu secara terus-menerus maka akan mendapatkan reward. Ini memaksa orang untuk melakukan ketaatan. Bila aturan kantor saja mampu menyemangati orang untuk bisa berada tetap di dalam koridor yang sudah ditentukan, bayangkan bila sebuah negara itu melakukan aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu menyemangati seluruh umat atau seluruh rakyatnya untuk berada dalam ketaatan kepada Allah. Tentu ini akan semakin mempermudah orang-orang yang sedang melaksanakan istiqomah di dalam hijrah. Mengapa? Karena bisa jadi ketika kita melakukan hijrah masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita kembali kepada kemaksiatan. Banyak sekali kemungkinan yang kemudian bisa membuat kita futur, kemudian membuat kita gagal dalam melaksanakan hijrah itu sendiri. Misalkan masih banyak orang yang membuka aurat, masih banyak beredar video porno, tayangan tidak mendidik, dan sebagainya. Tentu ketika sebuah negara dengan kekuasaannya itu kemudian menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ketika kemungkinan kemaksiatan tadi itu ditutup, maka sudah pasti akan memudahkan bagi kita untuk istiqomah di dalam hijrah. Apabila amar ma'ruf yang dilakukan oleh pribadi itu sudah sangat baik, amar ma'ruf yang dilakukan oleh kelompok itu sudah sangat baik, maka sudah pasti amar ma'ruf yang dilakukan oleh negara itu jauh lebih dahsyat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, para khulafa'ur rasyidin, dan khalifah hingga yang terakhir. Jadi kita bisa istiqomah di dalam hijrah itu bukan hanya karena akidah dan ukhuwah saja, namun dengan adanya syariah, diterapkannya aturan Allah di tengah-tengah kita. Nah, inilah yang bisa menyebabkan seseorang bisa istiqomah di dalam hijrah. Nah, kita ulangi. Yang pertama adalah ukhuwah, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, dan yang ketiga adalah syariah. Mudah-mudahan kita mampu melakukan atau memenuhi kesemuanya tersebut meskipun belum sempurna saat ini, namun tetap kita lakukan semampu sebaik yang bisa kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.